Bu Ana. Selamat pagi Bu Asi. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi begini Bu, kedatangan saya di sini untuk melakukan kegiatan supervisi dengan teknik coaching. Kalau boleh tahu teknik coaching yang digunakan itu seperti apa ya Bu? Baik, jadi nanti kita akan melakukan coaching saat proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Devi dengan menggunakan lembar observasi. Untuk indikatornya, contohnya seperti tujuan, identifikasi, rencana tindakan, tanggung jawab, dan lain-lain. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja ya Bu. Yang pertama itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan seperti manajemen waktu, pengelolaan kelas, keaktifan ketika proses pembelajaran berlangsung, dan juga motivasi belajar bersama didik. Baik. Dari kompetensi yang tadi sudah Ibu paparkan, kompetensi mana yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan? Fokus saya sekarang ini adalah untuk meningkatkan keaktifan peserta didik ketika proses pembelajaran berlangsung, seperti pada saat kegiatan diskusi antar kelompok dan juga kegiatan tanya jawab dengan guru. Gitu. Nah, untuk mengukur kompetensi yang sudah Ibu Ana sebutkan tadi, itu menggunakan indikator apa ya? Indikator yang saya gunakan untuk menilai keaktifan peserta didik yang berani untuk bertanya, dan juga keberanian peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Baik Ibu Ana, untuk langkah awalnya sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan teknik coaching pada pembelajaran Ibu Devi. Jadi setelah kegiatan coaching nanti kita bisa berbicara lagi untuk membicarakan hasil coaching nanti ya Ibu. Terima kasih Ibu. Baik Bu Devi dan Bu Ana, kita tadi telah melihat bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Devi. Selanjutnya saya akan melakukan wawancara terkait pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Devi dengan hasil coaching? Pertama, perasaan saya sangat senang ya Ibu, karena proses pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, apakah Ibu merasa mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Setelah melakukan proses pembelajaran yang saya rasa sudah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan Ibu, hal ini dapat dilihat dari peserta didik yang dapat memecahkan permasalahan yang saya berikan. Yang terakhir, apakah pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan Ibu sudah sesuai dengan rencana? Menurut saya sudah sesuai, karena aktivitas yang telah dilakukan dapat berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Dari sini saya juga bertanya, kendala apa yang Ibu alami selama proses pembelajaran? Begini Bu, kendala yang saya dapatkan itu seperti pengelolaan kelasnya. Seperti itu. Bagaimana mengatasi kendala yang terjadi? Mungkin dengan cara mengatasinya itu dengan saya memunculkan media-media pembelajaran yang lebih disenangi anak-anak lagi. Kemudian menurut Ibu, apakah ada yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pembelajaran selanjutnya? Nah itu tadi Bu, untuk meningkatkan bagaimana media pembelajaran itu lebih menarik, yang diminati peserta didik. Apa saja langkah-langkah yang Ibu rencanakan untuk mengembangkan profesionalisme Ibu di bawah coaching? Nah untuk langkah-langkah pengembangan profesionalisme guru saya itu mungkin saya akan mengikuti pelatihan dan kursus lanjutan seperti itu. Baik, Bu Devi dan Bu Ana, saya melihat proses coaching ini dapat berjalan dengan baik. Apa yang menjadi permasalahan yang sudah diidentifikasi tadi merupakan masalah umum yang juga dihadapi oleh guru-guru lain. Melalui bimbingan Ibu Ana sebagai kepala sekolah, Bu Devi mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi.
Selain itu, saya melihat Devi mampu merancang tindak lanjut dalam mengembangkan kompetensinya. Demikian pelaksanaan coaching yang telah kita laksanakan bersama. Semoga dengan pelaksanaan coaching ini dapat membantu sekolah untuk meningkatkan. Terima kasih, Bu Ana dan Bu Devi, waktunya. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan refleksi coaching yang telah dilakukan terhadap Ibu Devi. Kita telah melakukan coaching yang berjalan dengan sangat baik. Lalu menurut Ibu Ana, bagaimana proses coaching yang telah dilakukan? Apakah sudah sesuai dengan indikator? Indikator yang telah ditentukan kemarin mengenai tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga saya dapat menggali masalah-masalah yang terjadi oleh coaching, serta coaching dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Melihat proses coaching yang Ibu lakukan berjalan dengan sangat baik, Ibu sudah menggali masalah-masalah yang dihadapi sehingga coaching dapat menemukan solusi. Lalu pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin Ibu Ana kembangkan lagi pada proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu seperti contoh dalam menetapkan target, melaksanakan pembelajaran, mengelola kelas, memantau pencapaian dan merencanakan tindak lanjut. Baik, saya berharap semoga apa yang ingin Ibu tingkatkan dapat tercapai di bulan selanjutnya. Terima kasih atas waktunya Ibu Ana.